أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Wassamai dan demi langit Dzatir raj'i yang memiliki air hujan wal ardi dan demi bumi Dzatis sad'i yang memiliki tumbuh-tumbuhan Innahu sesungguhnya Al-Quran laqaulun benar-benar firman faslun yang memisahkan hak dan batil wama dan bukanlah huwa iya bil hazli sebagai senda gurau innahum sungguh mereka yakiduna mereka merencanakan kaida tipu daya yang jahat wa akidu dan aku membuat kaida balasan tipu daya famahil maka berilah ia tangguh maka berilah tangguh al-kafirina orang-orang kafir amhilhu berilah mereka penangguhan ruwaida sementara. Ini kita dari Quran surat Al-Tariq yang kemarin kita bahas. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan yang datang di malam hari, lalu Allah memerintahkan untuk memperhatikan bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap kafir Quraisy yang mengatakan bahwa mereka sesumbar, sesombong bisa mengalahkan malaikat penjaga neraka. Padahal manusia itu adalah makhluk yang lemah yang berawal dari air mani. Yang diciptakan dari air mani yang keluar dari di antara tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. Dan Allah akan
berpisah jasad dengan ruhnya, bahkan jasadnya nanti akan hancur. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan lagi semuanya itu. Dan semuanya akan diperlihatkan sejelas-jelasnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia ketika itu tidak ada lagi penolong. Ya, tidak punya kekuatan, tidak punya backing. Ya, seperti halnya dahulu di dunia yang mudah direkayasa. Maka nanti di akhirat keadilan akan ditegakkan seadil-adilnya tanpa ada kezaliman sedikit. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, pada ayat 11, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, was-samai, demi langit, dzatir rajmi, yang memiliki air atau yang mengandung air hujan. Sebentar kita lihat Qur'an ya dari Al-Quran ini. Rajmi berarti kembali, berputar. Hujan dinamakan rajmi dalam ayat ini karena hujan itu berasal dari uap yang naik dari bumi ke udara, kemudian turun ke bumi, kemudian kembali ke atas, dan dari atas kembali ke bumi, dan begitulah seterusnya. Ya. Langit yang memiliki hujan. Ini indahnya bahasa Al-Quran. Jadi kalau dilihat dari segi ilmiah, bahwa air yang ada di muka bumi ini akan menguap, berkumpul di awan, oleh awan digiring oleh awan itu digiring oleh angin ke tempat yang tinggi, terjadi kondensi, ya, lalu turunlah hujan. Begitu. Walaupun hujan, ya, hujan bisa saja turun, ya, dengan cara Allah, dengan cara yang lain. Begitu. Ketika misalnya kaum Nabi Nuh, ya, Nuh alaihi salam begitu memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar, maka istighfar bisa menurunkan hujan. Ya. Jadi kalau ada sebab akibat yang terjadi di dunia ini, ketika Allah berkehendak itu tidak terjadi, tidak akan terjadi. Contoh lain, api itu panas dan setiap api itu membakar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api yang membakar Nabi Ibrahim, yang mau membakar Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim sedikit pun tidak terbakar, bahkan pakaiannya pun tidak terbakar. Nah, begitu. Kembali lagi secara ilmiah seperti itu, ya. Naik air nanti turun, roja itu kan pulang, naik deh, turun deh, naik deh, turun deh. Yang bisa menurunkan air beberapa kali itu langit itu. Wal ardi dzatis sadaq. Kemudian setelah air hujan itu turun, ya, air hujan itu turun itu ke bumi, bumi itu bisa menyerap, ya, menyerap. Apa yang dalam hujan kalau diserap ke bumi, ya, langsung banjir. Betul. Nah, terjadi banjir hari ini karena banyak pohon-pohon yang ditebang, di mana pohon itu menyerap air sampai 90%, lalu dikeluarkan oleh akar itu. Pelan-pelan dikeluarkan oleh akar. Nah, ketika untuk menyerap air itu, untuk menahan air itu sudah tidak ada, ditebang semuanya, maka sekali hujan terjadi banjir. Jadi Allah begitu indah, begitu luar biasa. Allah bersumpah dengan siklus alam ini. Was-samai dzatir raj'i wal ardi dzatis sadaq. Maka kita selalu makhluk beriman, ya, melihat hujan tidak hanya sekedar hujan, melihat tumbuhan tidak hanya sekedar tumbuhan, tapi ini adalah
Ya, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan tumbuhan. Ya, wal ardi dzatis sadaq, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Jemaah rahimakumullah. Ayat selanjutnya Allah berfirman, innahu laqaulun fasl. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah perkataan, ya, adalah firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, memisahkan antara yang benar dan yang salah. Ini Al-Quran, ya. Al-Quran bukan perkataan manusia. Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka bahasanya itu fasal. Fasal itu pemisah. Ya, dan Al-Quran ini memiliki kebenaran yang mutlak. Mustahil Al-Quran salah. Ya, kalau dulu ada bantahan, ya, itu bantahan itu tidak berdasar. Kalau ada orang yang bisa bikin Al-Quran, ya, dan itu tidak akan ada. Namun kumpul manusia dengan jin semuanya, ala ayatul mithliha layatul mithliha abada. Untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak akan mendatangkan. Bahu-membahu manusia dengan jin membuat seperti Al-Quran. Jadi ini kerennya Al-Quran, luar biasa, ini mukjizat Al-Quran. Hari ini yang katanya ada teknologi yang begitu canggih, begitu pintar, bahkan kalau ditanya IQ-nya berapa bisa di atas 200 gitu. Ya, teknologi AI, ya, 300 IQ nanti. Ya, dalam sekejap ada perintah itu langsung dilaksanakan. Ya, kalau begini gambar dengan hidung seperti ini, mata begini, langsung berat dalam hitungan waktu. Kamu nanya apa saja ke AI itu sekarang bisa. Ya, nanya apa yang tidak bisa coba. Ya, nanya semuanya, anything, bahasa naga anything. Sok tanya anything, apapun yang kamu tanyakan. Nah, walaupun tetap kekeliruan itu ada. Ya, cuman ya kesalahannya kecil sekali. Tapi ya tadi kan anything itu apapun. Begitu diperintahkan untuk membuat Al-Quran, dia nggak bisa. Ya, seperti itu nggak bisa. Gimana dalam surat Al-Baqarah itu? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Ya, kamu jika kamu tidak bisa dan kamu tidak akan pernah bisa, maka takutlah siksa neraka. Tidak boleh mendustakan tentang Al-Quran ini. Al-Quran ini qaulun fasal, di antaranya pemisah antara yang hak dan yang batil. Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai hudan, petunjuk, pedoman, map gitunya, untuk manusia. Hudan linnas, mubayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau Al-Quran mukjizat, sampai hari ini Al-Quran itu mukjizat. Ya, bahkan kalau melihat karya siapa mufasir orang Indonesia itu membumikan Al-Quran, karyanya itu masih ada orangnya, Quraisy, ya,
Quraisy. Itu tentang Al-Quran itu luar biasa. Jadi dari berbagai sisi Al-Quran ini mujizatnya luar biasa. Dari bacaannya saja, bahkan orang tidak paham, ya orang tidak paham baca Al-Quran, tapi itu ada pengaruhnya yang sangat besar. Dari segi kauliahnya, dari segi kaumiyahnya, ini sangat luar biasa. Maka kita jangan berhenti mempelajari, membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti ya, di hari kiamat dia akan datang sebagai penolong kamu, sebagai syafaat kamu. Wa ma huwa bil hazal. Ya, wa ma huwa bil hazal. Al-Quran itu bukanlah senda gurau, ya, bukan senda gurauan, lain heureuy begitu. Ya. Wah, saya juga bisa bikin seperti Al-Quran. Nah, dulu ada siapa namanya yang mengaku-ngaku nabi, yang paling banyak pengikutnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab bikin seperti Al-Quran. Al-fil lahu khurtumun tawil wa dhanabun asil. Atau bilang TKK bisa apa kandungannya? Gajah mempunyai apa namanya? Belalai yang panjang dan buntut yang kecil. Ya, coba kandungannya seperti itu tidak ada. Jadi Al-Quran ini keren sekali, luar biasa sekali. Ya, dari segi bahasanya sudah luar biasa. Maka sampai akhir nanti ini akan menjadi mukjizat. Wa ma huwa bil hazal. Al-Quran itu bukan senda gurau, bukan geureuy-geureuyan. Ya. Orang Arab yang begitu kerennya bikin syair, ya, dalam sekejap mengomentari apa bisa menjadikan syair, begitu datang Al-Quran. Iya mah, bukan ucapan manusia. Sadar mereka. Sadar, Abu Jahal oke sadar. Suka dengan ini Rasulullah baca Quran. Tapi karena kesombongannya, mereka tidak mau mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Sombong gitu. Ya. Jadi hati-hati jika ada sombong, kufur, menutup diri. Tahu ini kebaikan, tapi dia tidak mau melakukannya. Kita disebut Abu Jahal ya, bapakna bodoh. Itu ada Abu Jahal kaya. Abu Jahal punya pengaruh besar pengaruhnya. Ya, tapi disebut Abu Jahal, bapakna bodoh gitu. Karena dia tahu ini kebenaran tapi dia tidak mau mengikutinya. Nah, itu bodoh berarti. Abu Jahal. Ya. Wa ma huwa bil hazal. Al-Quran ini bukan ya senda gurau. Jadi luar biasa Al-Quran turunnya itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dalam Al-Quran turunan kadeki itu atau wiyonan, ya. Saya tahu kabar lagi nggak bohong, gitu. Iya begitu. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad ini Al-Quran firman Allah, gitu. Ya. Dan Nabi Muhammad sepanjang hidupnya tidak pernah berbohong. Coba nyebut Nabi Muhammad pendusta dan tidak pernah bohong. Orang tidak akan percaya kalau Nabi Muhammad berbohong gitu. Ya. Turun pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi orang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan jadi pemimpin para nabi dan rasul. Yang akhlaknya itu adalah Al-Quran, kata Siti Aisyah itu istri. Ya, disebut Nubiah Muda, itu Nabi Muhammad. Disebut ayat, sulit. Ya, innahum yaquluna kaida. Maka mereka orang-orang kafir Quraisy itu bikin tipu daya. Ya, bikin tipu daya.
merencanakan tipu daya yang jahat. Bagaimana caranya agar dakwah Rasul itu tidak bisa nyebar? Ya. Ada orang yang begitu, banyak ya. Pokoknya mah suka namun dakwah Islam menyebar. Ya. Kadang-kadang ketidaksukaan terhadap orangnya, ya, jadi tidak suka ke semuanya. Nah, kita nggak boleh begitu. Kalau ada akhlak yang buruk dari seseorang, jangan sampai tidak suka ke orangnya. Yang kita tidak suka itu adalah akhlak buruknya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini terus dijegal, terus-terusan dijegal. Ya. Bikin tipu daya, bikin perencanaan jahat, sampai-sampai terakhirnya ketika di Mekah itu Nabi Muhammad mau dibunuh. Orang kan bingung, banyak ngebunuh Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad itu adalah orang terpandang, keturunan Quraisy, keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu terpandang. Ya. Wah, sampai mereka membuat tipu daya biar Nabi Muhammad tidak nyebar-nyebar lagi Al-Quran, tidak nyebar-nyebar lagi dakwah. Mereka seolah-olah seakan-akan mendapat ide yang begitu brilian. Tiap kaum mengutus pemuda satu pemuda. Jadi kalau dibunuh oleh semuanya, siapa yang disalahkan? Tidak yang disalahkan. Ya, wakidu kaidah. Begitu matangnya rencana mereka, ya, di dalam nadwa biasanya itu. Kalau musyawarah itu bahwa Rasulullah nanti begitu tidur kita bunuh sama-sama oleh utusan-utusan dari pemuda Quraisy. Ya, jadi kalau nanti Bani Hashim menyalahkan, siapa yang bisa disalahkan? Karena setiap kabilah itu mengutus orang untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah buat tipu daya juga. Itu rencana itu sudah bocor kepada Nabi, ya. Maka Nabi mengganti siapa? Tempat tidurnya itu diganti oleh Ali radhiyallahu anhu. Orang Ghasyah bin Nu'as. Orang lewat ke Rasul aurat pasir tidur itu, ya, tidur. Rasul lewat, ya, dekat dari kalian. Entah kayaknya langsung dipakai kagorengan, ya. Dengar-dengar sekarang kadang-kadang nih orang kalau mau mencuri ngaburan ke pasir, wah Cina salah regular aja, katanya begitu, ya. Sok dipakai untuk para rubuh, gitu kan, kalau mau salah regular. Nah, itu bikin rencana. Tapi Allah sebaik-baik pembuat rencana, gitu kan. Kalau mereka menipu, Allah bisa menipu lebih, ya, kepada mereka. Maka begitu mereka berkumpul mau membunuh Nabi, ternyata Ali radhiyallahu anhu, lebih Ali, bukan Rasulullah SAW. Mereka tidak punya kepentingan membunuh Ali. Rasul hijrah ke Madinah, ya. Jadi kalau nanti orang-orang kafir bikin tipu daya, tenang, ada Allah yang maha pembuat rencana, ya, yang maha membuat rencana, gitu, ya. Maka kata Allah, kalau kamu capek, mereka juga capek belajar itu, pagi-pagi malam bangun lagi belajar lagi, terus hafal betul. Mereka yang maksiat aja capek, sama capek mereka juga. Watarjuna min Allah ma la yarjun. Tapi kalian ada harapan mendapat rahmat Allah, mereka enggak. Ya. Jihad, perang, sakit-sakit. Fainahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka sakit sama seperti kamu juga sakit. Karena sayatan pedang, karena tombak, gitu kan. Tapi mereka tidak dapat rahmat Allah, sebenarnya kamu dapat rahmat Allah. Mereka hanya untuk urusan dunia,
untuk urusan kegagahan, kehormatan, harta, tapi kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berakhir dengan surga. Jadi tenang saja. Dan capek maka bagi bakal capek. Ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham. Kamu lagi kan begitu ya kemarin. Capek. Rek kecapean ge angan kamu teh bakal kembali lagi kepada Allah. Maka kita mah mending cacapean yang berada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, karena itu ya, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Kalau hari ini kita melihat orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan durhaka, si ganu senang, gitu kan? Biarkan saja Muhammad, ya, biarkan saja Muhammad. Begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenaina kepereng kerengan, gagah-gagahan, boga jabatan, biarkan. Tidak akan lama. Dunia ini tidak akan lama, ya, tidak akan abadi. Nah, biarkan, ya. Beri saja penangguhan hanya sebentar saja. Nah, karena ini tidak akan abadi. Nah, yang abadi itu adalah nanti di akhirat. Ya, harus iman. Apalagi atau alasan apa lagi kita tidak beriman kepada hari akhir, coba. Ya, kita alhamdulillah kita sering baca Quran, mempelajari Al-Quran, tidak ada alasan lagi. Karena semuanya di dunia ini sudah banyak terbukti. Quran ini sudah banyak terbukti. Ya, banyak sekali. Ya, karena Quran ini melampaui masa. Ya, melampaui masa. Di masa yang akan datang itu sudah diceritakan dalam Quran nanti orang itu begini. Dan sudah banyak yang terjadi, banyak sekali yang terjadi. Ya. Nah, sampai tidak ada orang yang bisa membantah tentang kebenaran Al-Quran. Dari segi bahasa, dari segi ayat-ayat kauliyah, dari segi ayat-ayat kauliyah. Seperti itu. Ya. Mari kita terus tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kesombongan pada diri kita sehingga kita menolak kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita terus mawas diri, terus berbenah diri, terus memperbaiki diri sampai akhir-akhir kita, dan kita wafat dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.